Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri. Saya berasal dari Universitas 11 Maret dengan program studi Pendidikan Teknik Bangunan, nomor induk mahasiswa K1523053. Pada kesempatan video saya kali ini, di sini saya akan membahas mengenai alat tang atau yaitu materi alat perkakas. Nah, yang pertama yaitu pengertian tang itu sendiri. Tang adalah sebuah alat pemotong atau penjepit yang sering digunakan dalam pekerjaan seperti kerajinan logam atau kayu. Nah, tang ini juga bisa disebut sebagai alat bantu dalam suatu pekerjaan. Dan ternyata tang juga memiliki banyak jenisnya loh. Mari kita bahas. Nah, yang pertama ada tang potong. Tang potong ini berfungsi untuk memotong kawat atau material lain. Yang kedua yaitu ada tang hidung panjang. Pada tang ini mengakses dan memegang benda di tempat yang sulit dijangkau. Yang ketiga yaitu ada tang pipa. Tang pipa berfungsi untuk memegang dan memotong pipa. Yang keempat yaitu ada tang kombinasi. Nah, pada tang ini berfungsi untuk memotong, menggenggam, bahkan memasang baut atau umur. Nah, yang kelima yaitu ada namanya tang slip joint. Nah, pada tang ini berfungsi atau menyesuaikan ukuran pegangan untuk berbagai keperluan. Selanjutnya yaitu ada tang cincin. Nah, pada tang cincin ini digunakan untuk memegang dan membuka cincin atau kawat. Nah, yang ketujuh ini ada tang pengait. Nah, tang pengait ini berfungsi untuk mencengkeram dan menggantung benda dengan bentuk pegangan yang khusus. Nah, yang kedelapan yaitu ada tang kabel. Nah, tang kabel ini berfungsi untuk memotong, mengupas, dan memasang kabel listrik. Dan yang kesembilan ada yang namanya tang tekuk. Nah, bentuknya juga tekuk. Tang tekuk membentuk kawat atau logam dengan presisi. Nah, yang ke-10 yaitu ada tang crimping. Nah, tang ini berfungsi untuk menggunakan tekanan untuk merapikan dan merapikan ujung kabel atau terminal. Nah, dan yang terakhir yaitu ada tang khusus elektronik. Nah, tang khusus elektronik ini berfungsi atau digunakan dalam perbaikan atau perakitan perangkat elektronik dengan presisi. Nah, biasanya tukang-tukang konter atau tukang servis HP ini ketika mereka mengganti LCD HP biasanya menggunakan tang khusus elektronik. Mekanisme penggunaan tang. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah video pendek yang berisi bagaimana cara menggunakan tang. Nah, dan dalam video pendek ini juga tidak semuanya saya akan tampilkan, namun ada beberapa 3 tang atau mungkin hanya tang-tang yang biasa dipakai dalam keseharian hari-hari atau tang-tang yang sering kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin video ini bisa disaksikan oleh teman-teman semua. Dari tang cucut. Baik, kita mulai dari fungsi tang cucut atau tang buaya. Tang buaya ini itu sebenarnya bisa juga digunakan untuk memotong. Namun di bagian potongannya ini mungkin ukurannya nggak terlalu panjang ya. Yang sebenarnya tang ini hanya dipergunakan fungsi utamanya yaitu untuk membuat mata itik atau sebagai alat bantu ketika kita memasukkan kabel ke sebuah lubang baik di kontaktor, di saklar dan sejenisnya. Nah, di sini saya akan contohkan fungsi-fungsinya ya. Sebenarnya fungsinya itu bisa kita gunakan sebagai memotong ya. Di sini saya punya satu buah kabel dengan tembaga tunggal dengan ukuran 2,5 mm. Oke. Langkah selanjutnya diperhatikan ya. Jadi untuk membuat mata itik ketika kalian sudah mengupas bagian isolator dari tembaga, yaitu kalian menekuk tembaga pertama ke bagian dalam seperti ini. Kemudian kalian bisa mulai pelan-pelan untuk menekuknya. Model sebuah lingkaran ya, bertujuan untuk memperkuat ya. Sangat disarankan untuk menggunakan mata itik seperti ini. Tekan. Nah, kali ini saya akan coba mempraktekkan penggunaan khusus tang potong ini. Dia tidak memiliki grip seperti tang kombinasi atau tang cucut. Diperuntukkan memotong dan coba memotong mulai dari ripet ya atau paku ripet ya. Hanya itu aluminium dan ukurannya nggak terlalu besar ya, kurang lebih 1,5 mm ya untuk diameter pinnya. Tips juga buat kalian yang ingin memotong baik itu tembaga, paku dan sejenisnya. Ketika kalian memotong itu jangan arahkan ujung potongan itu ke atas. Ini bertujuan menghindari sisa potongan itu ke arah kalian ya.
Jadi ketika memotong arahnya ini, kalian arahkan ke bawah seperti ini, kemudian kalian bisa tekan ya. Seperti ini. Selanjutnya saya akan mencontohkan memotong paku ya. Paku ini kurang lebih 5 cm. Paku itu masih bisa kita lakukan pemotongan ya, tapi kita memang membutuhkan tenaga ekstra melakukan pemotongan. Selanjutnya kita akan coba potong screw ya. Ini adalah hasil dan sisa potongan sebagai contoh penggunaannya ya. Dan saya akan coba memotong kabel ukurannya 3 x 2,5 mm ya. Dan yang terakhir yaitu tang kombinasi atau perpaduan dari beberapa fungsi ya. Di bagian ujung itu biasanya grip flat ya, kemudian ada grip oval, dan yang terakhir itu ada bagian untuk memotong. Untuk tang kombinasi seperti ini itu digunakan untuk menyambung kabel biasanya. Jadi langkah pertama yang kita harus lakukan, kita harus mengupas antara isolasi dan inti tembaga dari setiap kabel ya. Ini masih 2 hingga 3 cm ya, seperti ini. Mengupas 3 buah kabel ini, langkah selanjutnya yaitu kita menyambungnya. Ini bertujuan untuk memperkuat antara satu kabel dan kabel lainnya. Nah, cara menyambungnya itu cukup sederhana. Jadi tiap ujung isolasi ini kalian harus sejajarkan terlebih dahulu, bisa memutarnya ke arah kanan seperti ini. Kira-kira hasilnya seperti ini ya. Menyambung kabel, saran saya yang kalian lakukan itu jangan sebatas di bagian tembaga yang kalian kupas ya. Lilitan seperti ini hingga di bagian isolasi juga ya, 1 atau 2 lilitan, memperkuat daya erat dari setiap kabel yang kita akan sambung. Nah, selanjutnya itu ketiga atau kesehatan keselamatan bekerja dalam penggunaan tang. Yang pertama, pemilihan tang yang tepat. Pastikan tang yang Anda pilih sesuai dengan tugas yang Anda lakukan. Pastikan tang dalam kondisi baik dan tajam. Kedua, penggunaan alat pelindung. Gunakan peralatan pelindung seperti sarung tangan keamanan untuk melindungi tangan dari cedera. Tiga, teknik pemegangan yang benar. Pastikan menggunakan teknik pemegangan yang benar untuk menghindari cedera. Pegang tang di bagian yang dirancang untuk pemegangan dan gunakan dengan gerakan yang tepat. 4. Pemeliharaan alat. Pastikan tang selalu dalam kondisi baik dengan merawat dan membersihkannya secara teratur. Pemeliharaan yang baik dan dapat memperpanjang umur alat dan memastikan kinerjanya yang optimal. Kelima, penggunaan perlindungan mata dan wajah. Jika pekerjaan teman-teman melibatkan potensi pecahan atau proyektil, pastikan untuk menggunakan kacamata pelindung atau perisai wajah. Yang keenam, pengaturan tempat kerja yang aman. Pastikan area kerja teman-teman bersih dan bebas dari hambatan yang dapat menyebabkan kecelakaan. Jaga agar tidak ada benda-benda yang dapat menyebabkan teman-teman tersandung atau terjatuh. Selanjutnya yaitu memasuki perawatan tang. Yang pertama, bersihkan dengan sabun dan air. Cuci tang dengan sabun lembut dan air hangat untuk menghilangkan kotoran dan debu. Pastikan untuk membersihkan semua bagian, terutama bagian yang sulit dijangkau. Kedua, keringkan dengan lap kering. Setelah dicuci, keringkan tang dengan lap kering untuk mencegah karat. Pastikan tidak ada sisa air yang tertinggal di lipatan atau celah-celah. Ketiga, hindari kondisi basah. Jauhkan tang dari kondisi basah atau lembab untuk mencegah korosi atau karat. Simpan di tempat yang kering dan terlindung dari elemen. Yang keempat yaitu oli lubang engsel. Beberapa tang memiliki engsel dapat dioli. Jika begitu, gunakan sedikit minyak pulmas pada engsel untuk menjaga gerakan yang lancar. Kelima, periksa kondisi gigi dan pegangan secara berkala. Periksa kondisi gigi, tang, dan pegangan. Pastikan tidak ada kerusakan atau kealasan yang dapat mempengaruhi kinerja. Hindari kegunaan kasar. Nah, nomor 6 ini, gunakan tang sesuai dengan fungsinya dan hindari menggunakan untuk tugas yang terlalu berat atau kasar yang dapat merusak alat. 7. Simpan dengan benar. Simpan tang di tempat yang aman dan teratur. Gunakan gantungan alat atau kotak penyimpan untuk menghindari dari tumpukan gandul. Nah, mungkin pada kesempatan video kali ini hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada yang sudah menonton atau kepada yang sudah nge-like atau subscribe gitu ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.